Selamat mendengarkan. Senyuman manis tanti-intinya menghiasi wajah taman Alden. Pria itu dengan setia duduk di bawah pohon pink molly grass yang bunganya terus saja berjatuhan mengenai jas yang dikenakan Alden. Di sisi bangku ada sebuah buket bunga mawar merah kesukaan Akila. Hari ini pria itu sangat bahagia karena akan mendapatkan kesempatan lagi dari wanita yang dicintainya. Sesekali Alden melirik arloji di pergelangan tangannya ketika merasa sudah lama menunggu, tapi Akila tidak kunjung tiba juga. Pria itu menghela napas panjang dan hendak bangkit dari duduknya. Namun urung ketika melihat wanita cantik berjalan dengan santai ke arahnya. Angin sepoi-sepoi membuat rambut Akila menari-nari yang membuat wanita itu terlihat semakin cantik. Belum lagi bunga yang terus berjatuhan, semakin membuat Akila bagai bidadari yang baru saja turun dari hayangan. Alden berdiri dan merapikan jas yang dikenakan setelah Akila berada di depannya. Hampir saja aku menyusulmu. Kalau saja dalam 5 menit, kau tak kunjung datang. Imbu Alden. Tangan pria itu bergerak untuk mengambil kelopak bunga di rambut Akila. Tidak lupa menyelipkan anak rambut kekasihnya di belakang telinga. Hari ini kau terlihat lebih cantik, sayang. Puji Alden masih dengan senyuman manisnya. Sementara Akila tetap diam sambil menatap Alden dengan tatapan yang sangat sulit diartikan. Gadis itu maju satu langkah dan langsung menubruk tubuh ke Alden. Kau sangat merindukanku, Tanya Alden mengusap rambut Akila. Akila menggeleng dalam pelukan Alden. Gadis itu terus saja menikmati pelukan pria yang dia cintai. Pelukan yang terasa sangat nyaman. Sayangnya, pelukan itu terakhir dia rasakan. Setelah hari ini, maka keduanya bukan siapa-siapa lagi. Kau masih ingin terus memelukku seperti ini tanpa bicara, Tanya Alden yang belum menyadari keresahan hati Akila. Senyuman yang sempat terbit di bibir Alden sirna seketika setelah pelukan mereka terlepas. Mata memerah Akila membuat Alden dilanda rasa cemas. Kamu baik-baik saja? Tanya Alden mengusap air mata yang terus saja berjatuhan di manik indah Akila. Aku datang bukan untuk bersama, melainkan berpisah. Imbu Akila berusaha tersenyum meski hatinya terasa sangat sakit. Setelah memikirkan semua apa yang terjadi, Akila memutuskan untuk melepas Alden dengan ikhlas. Meski rasanya sangat sakit, Akila akan berusaha terlihat biasa-biasa saja. Akila, apa yang kamu katakan, Aku mengira kamu mengajakku bertemu untuk memperbaiki kesalahpahaman yang telah terjadi di antara kita. Ujar Alden. Akila menggelengkan kepalanya. Aku mengajakmu bertemu untuk memperjelas apa yang aku katakan semalam. Lirik Akila mengalihkan tatapannya pada buket bunga yang tergeletak di atas bangku. Aku tidak mencintaimu lagi, dan aku ingin mengakhirinya dengan baik. Semula kita memulai hubungan ini dengan baik, dan atas persetujuan kamu dan aku, maka hari ini mari kita akhiri baik-baik pula, Al. Aku dan kamu memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Pergilah, dan bertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan pada sahabatku. Jangan pernah menyuruhnya untuk membunuh janin yang tidak bersalah. Maksud kamu apa, Kila? Janin apa yang kamu bicarakan? Aku mengira setelah beberapa hari ini, kita mungkin masih mempunyai harapan untuk terus bersama. Tapi tiba-tiba kau mengatakan hal yang tidak ingin aku dengar. Perpisahan, satu kata yang tidak ingin Alden jumpai dalam hubungannya bersama Akila. Tapi gadis itu memintanya baik-baik disertai senyuman. Berhenti pura-pura bodoh di depanku, Al. Pulang dan jadilah ayah dan suami yang baik untuk Fiona. Sekarang dia sangat rapuh dan membutuhkan pendamping. Tidak, apa kau lupa dia telah menjebakku, Kila? Dia bisa saja. Aku bilang pulang dan pertanggungjawabkan apa yang telah kamu lakukan, Al. Hendakilah. Aku akan memaafkanmu dan menjadikan kamu teman jika bertanggung jawab dengan kehamilan Fiona. Tapi kalau kamu menolak, bukan hanya kekasih yang akan hilang, tapi juga sosok teman. Ucap Akila penuh tekanan. Gadis itu meraih tangan Alden dan mengecupnya. Terima kasih, karena sudah membuatku menjadi ratu selama 2 tahun ini. Sudah saatnya kamu meratukan seseorang yang memang harus menjadi ratu. Alden menggenggam tangan Akila erat, tidak ingin melepaskannya. Dia tidak merasa melakukan apapun pada Fiona, apalagi meminta wanita itu menggugurkan kandungannya. Dengar, Akila, aku bersumpah, jika aku tidak pernah meminta Fiona menggugurkan kandungannya, aku saja baru tahu dari kamu. Wanita itu pasti telah mengarang cerita agar kamu marah dan meninggalkan aku. Ucap Alden dengan bersungguh-sungguh. Akila menatap Alden tanpa kedip. Tidak ada kebohongan di mata pria itu. Mungkin memang Alden tidak mengetahui kehamilan Fiona,
dan sahabatnya itu berbohong agar hubungannya dengan Alden berakhir. Anggap saja aku percaya kamu tidak melakukan itu. Kamu tidak pernah meminta Fiona menggugurkan kandungannya. Namun apa kamu yakin jika bayi yang dikandung Fiona bukan anakmu? Apa kamu bisa buktikan jika malam itu kamu tidak melakukan apapun dengan Fiona? Tanya Akila. Alden melonggarkan genggaman tangannya. Ini yang tidak bisa dia pastikan. Dia itu masih mencari bukti jika dia dan Fiona tidak melakukan apapun malam itu. Sayang tidak ada jejak atau bukti yang menguatkan. Alden bisa saja membawa ini ke polisi, tapi itu sama saja membuka aibnya sendiri, yang membuat semua begitu sulit, karena di dalam kamar itu tidak ada CCTV yang bisa dijadikan bukti. Akila, aku juga tidak bisa menjawab ini. Seperti yang pernah aku katakan, kejadian di dalam kamar yang hingga saat ini belum aku bisa berikan bukti. Itu berarti kamu belum yakin itu anak kamu atau bukan? Bisa saja itu anak kamu, kan? Tanya Akila. Sebenarnya dada Akila sesak saat menanyakan itu. Alden saja belum yakin jika dia tidak melakukan hubungan. Itu artinya, bisa saja dia memang melakukan itu dengan Fiona. Akila akhirnya telah yakin dengan keputusannya. Dia tidak akan meneruskan hubungan ini hingga Alden bisa membuktikan jika itu bukan darah dagingnya. Jika kamu saja tidak yakin apa yang kamu lakukan dengan Fiona, bagaimana aku bisa yakin itu bukan anakmu? Semua masih abu-abu. Memang jalan yang terbaik bagi kita adalah berpisah. Jika itu memang anakmu, aku akan dihantui rasa bersalah jika kamu tidak bertanggung jawab. Fiona dan bayinya lebih membutuhkan kamu. Ucap Akila dengan suara pelan menahan rasa sesak di dadanya. Akila mencoba tersenyum pada Alden. Walau sakit, tapi ini yang terbaik bagi hubungan mereka. Semua harus berakhir saat ini. Cinta itu tidak harus memiliki. Cinta itu akan hadir di setiap hati seseorang, sekecil apapun itu. Dan cinta itu sebuah keikhlasan, agar orang yang kita cintai merasa bahagia dan nyaman, walau dia tidak memiliki kita. Pagi itu memiliki embun yang menetes tanpa harus diminta. Kebahagiaan itu memiliki arti ketulusan tanpa direncanakan. Sama halnya hati, dia memiliki cinta tanpa harus diminta, meskipun terkadang menyakitkan. Aku ikhlas melepaskan kamu. Aku tidak ingin egois. Jika itu memang darah dagingmu, aku akan lebih bahagia karena pernah mencintai pria yang bertanggung jawab. Ucap Akila. Alden tidak dapat berkata apa-apa lagi, karena pria itu juga belum pasti dengan apa yang terjadi di malam itu. Dia harus mencari bukti pasti, apakah itu darah dagingnya atau bukan. Cinta memang tak harus memiliki. Terkadang kita harus berhenti mencintai seseorang, bukan karena orang itu berhenti mencintai kita juga, melainkan karena kita menyadari bahwa orang itu akan lebih bahagia apabila kita melepaskannya. Alden kembali meraih tangan Akila. Kali ini dia menggenggamnya dengan kedua tangan. Dia ingin merasakan lembutnya tangan Akila sebelum akhirnya memutuskan berpisah. Aku menerima keputusan ini, tapi bukan berarti aku mengakui kesalahanku. Aku akan mencari bukti. Jika aku tidak pernah melakukan hubungan dengan Fiona, saat bukti itu telah ada di tangan ini, aku akan kembali padamu. Akan aku buat kamu jatuh cinta padaku, melebihi cintamu terdahulu. Aku tidak bisa menjanjikan akan menanti kamu. Cinta itu adalah rasa. Dia bisa berubah seiring waktu. Berharaplah, saat kamu datang cinta ini masih milikmu. Ucap Akila pelan. Akila melepaskan genggaman tangan Alden. Separuh jiwanya seperti ikut terlepas. Wanita itu berbalik dan berjalan meninggalkan Alden seorang diri. Bersambung.